Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko dari kelas 4D jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Hakikat perencanaan. Perencanaan pada hakikatnya merupakan kegiatan berpikir karena dalam proses perencanaan selalu didahului oleh konseptualisasi usaha sebelum bertindak dan suatu kegiatan pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan. Perencanaan berarti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai usaha di masa mendatang dengan maksud dan tujuan mempengaruhi dan mengendalikan arah perubahan yang akan terjadi. Kemudian ada perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki yang pertama tujuan akhir yang dikehendaki, yang kedua sasaran dan prioritas untuk mewujudkan yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Kemudian yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat, masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasinya. Dan yang terakhir, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Kemudian ada perencanaan memiliki berbagai sifat bergantung cara melihat dan pendekatannya. Yang pertama, dari segi ruang lingkup dan sasarannya adalah nasional, sektoral, dan spesial. Kemudian yang kedua, perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif dan komprehensif dan parsial. Kemudian yang ketiga, dalam jangkauan dan hakikatnya, perencanaan berada pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Kemudian ada sistem perencanaan pembangunan. Award dalam Amirin menjelaskan bahwa sistem merupakan himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam sistem perencanaan pembangunan dibutuhkan berbagai masukan proses maupun keluaran yang merupakan subsistem yang akan menjadi satu sistem yang saling berkaitan dengan tujuan untuk penyusunan dokumen perencanaan yang baik. Lalu ada penerapan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan. Yang pertama, penjaringan aspirasi masyarakat. Yang kedua, perencanaan program atau kegiatan. Yang ketiga, ada perencanaan anggaran. Keempat, pelaksanaan kegiatan. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Lalu ada pelaksanaan administrasi pembangunan. Hakikat pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan petunjuk MPR yang dituangkan dalam GBHN. Kemudian teknisi pelaksanaan administrasi pembangunan. Pertama, sistem perencanaan pembangunan. Yang kedua, sistem pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek pembangunan. Dan yang keempat, sistem pemantauan dan evaluasi kerja. Lalu ada hubungan aparatur pemerintah dan pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia. Peran pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan adalah sebagai penentu dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Lalu ada fungsi pelaksanaan administrasi pembangunan. Hakikat pentingnya administrasi merupakan hal penting yang keberadaannya memengaruhi jalan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk menyempurnakan sistem administrasi yang baik dengan seefisien dan seefektif mungkin. Lalu ada domain administrasi pembangunan ruang lingkup. Administrasi mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kebijaksanaan. Yang kedua, ada perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.